Bunda menabung, itu bunda-bunda sayang. Mana bunda-bunda korla. Ini posisi Bunda lagi kerja dalam keadaan hujan. Buat semua anak-anak bunda, yang follow bunda, yang nonton live-nya bunda, ini pesan dari bunda ya. Hidup Jerman itu tidak semudah yang kalian gak pikirkan. Salam jumpa dalam DW 2 Layar. Kali ini saya Ayu Purwaningsih menangkap Bunda Korla di Hamburg, Jerman. Sebenarnya apa sih kiatnya tiba-tiba jadi viral begini? Karena menurut beberapa komentar mereka demen dengan komentar dengan celoteh bunda yang lucu-lucu gitu. Itu kan spontan aja, itu nggak bisa dibuat-buat. Kayak memang itu kelakuan bunda sehari-hari, kita bawa dalam hal apapun. Dan menurut bunda tuh bodo amat gitu padanya. Orang penasaran juga nih, sehari-hari memang bunda ngapain aja sih? Masa live terus? Karena kan sebelum kerja itu biasanya kan bangun tidur, ngopi gitu ya. Dan itu memang udah bunda lakukan dari sekian tahun. Jadi bukan baru-baru aja memang. Jadi gini, semua netizen tuh udah bunda anggap seperti anak bunda gitu kan. Nah, bunda tuh kan sempat juga viral tahun 2016, itu masa-masa dulu ya, kita nggak perlu sebut juga. Udah banyak pengikutnya, udah banyak banget. Bahkan pernah sampai 15.000 tembus live gitu. Terus kemudian Facebooknya di hack gitu sama tim Facebook, karena mungkin nggak tahu lah, banyak laporan nggak jelas gitu. Karena kan memang dulu masih suka-suka ngebahas masalah yang politik gitu. Kasih tahu lah Instagram, ngikut di Instagram. Nah kemarin-kemarin itu memang udah ya berjalan aja, emang udah tiap pagi sebelum kerja. Karena kan di Jerman ini kan kehidupannya nggak seperti Indonesia ya. Banyak hal-hal yang misalnya banyak tongkrongan, banyak tempat yang bisa kita duduk-duduk di luar-luar. Karena kan suasananya beda sama Jerman, satu dingin. Kita juga harus nyari bulan sommer baru bisa nongkrong. Kalau di Indonesia tuh kan suasananya, biar katanya kita di rumah juga betah, di luar juga kita betah gitu loh. Jadi banyak tongkrongan. Jadi ngilangin stres hari-harinya itu ya paling ngopi, nge-live. Dan itu udah sekian tahun gitu loh. Nah, tapi bunda masih gitu kerja nggak? Selain live, bunda ngapain aja? Udah kerja di McDonald. Jadi kerja itu udah dari mulai awal setelah corona udah selesai, dalam keadaan corona tuh sebenarnya masih. Terus bunda itu karena dulu bunda pernah punya suami, cerai, lalu ya dibantu oleh pemerintah. Karena di Jerman ini kalau misalnya orang janda belum dapat kerjaan, kita bisa ngajukan ke pemerintah bahwa kita butuh biaya hidup gitu. Akhirnya bunda, karena bunda merasa kayaknya nggak enak terus dia gitu, pengen cari kerjaan deh gitu. Akhirnya mencoba gagal beberapa tempat, dan juga ada tawaran kerja di rumah sakit di Pati Jompo juga sama, tapi bunda orangnya nggak bisa nengok darah. Akhirnya udah sempat ngeluh, udah nggak maksudnya udah nyerah deh gitu. Terus seketika itu udah sholat tahajud, kalau nggak sebelum itu bulan puasa Ramadan, bunda sholat tahajud, bunda neteskan air mata, bunda mengadu sama Tuhan, ya Allah kasih aku kerjaan gitu loh. Aku yang ingin kerja normal, ingin kerja di McDonald, ingin cari duit yang maksudnya bisa nutupin kehidupan aku, jangan sampai pemerintah terus yang ngebantu. Akhirnya nggak sengaja jalan-jalan ke ada McDonald, nanya ada menerima lapangan kerja nggak di sini. Dia bilang kita nggak terima, tapi ada tempat satu lagi yang sama-sama satu bos. Coba kamu ke alamat ini, ke sana. Sampai di sana bunda langsung diterima. Di sini kan nggak penting ya orang berusia, usianya nggak penting. Yang penting kita rajin, giat, ada kemauan. Jadi nggak pandang usia. Selagi kerja kita bagus, kita nggak akan dikeluarkan. Selagi kamu masih muda, malas-malas akan dikeluarkan. Jerman tuh yang penting kita rajin aja kerja. Hidup di Jerman tuh pengangguran dikasih duit. Oh enggak, jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah hal ini. Walaupun bunda masih memegang paspor WNI, karena memang bunda itu pernah bekerja, bayar pajak. Lalu ketika kita ada kasus masalah COVID itu, mereka lihat, kamu udah berapa lama di Jerman? Statusnya apa dulunya? Sebagai ibu rumah tangga, oke. Sekarang kamu pernah kerja, pernah bayar pajak, pernah, oke. Mereka lihat pajak kita, lalu mereka kumpulkan data-datanya semua, ternyata memang benar. Jadi bunda selama ini kerja, nggak kerja gelap, bayar pajak. Berarti uang pajak tadi itulah dikembalikan ke kita lagi. Sehingga itu jadi kita betul-betul harus menuruti aja itu bagaimana peraturannya, kemudian benar, juga bayar pajak. Karena itulah hasil dari kita bayar pajak tadi. Jadi uang pajak kita itu sangat bermanfaat sekali. Kita kayak kemarin COVID itu, mereka lihat, oh kamu udah bayar pajak sekian tahun, berarti itu uang kamu. Mereka kasih kita kembali dalam membantu kita. Tapi bunda nggak mau bertahan dengan uang pemerintah. Saya harus kerja, saya harus cari makan. Saya nggak mau manja, nggak mau mengkek, nggak gitu. Sekarang kan bunda boleh dibilang udah jadi artis nih. Apakah bunda akan tetap terus bekerja atau
hanya akan berpindah profesi? Tidak, tidak. Jadi gini, biarlah air itu mengalir, tapi tetap pada jalurnya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, Bunda ini kamu udah terkenal nih, lu pasti kebanjiran uang nih. Aku nggak gila dengan yang namanya duit, popularitas, nggak gila dengan kementeran, keartisan, keviralan. Kenapa? Ini semua ujian buat Bunda. Ini ujian. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita lupa diri? Atau kita makin sombong? Atau kita gegabah-tegabah meninggalkan kerjaan yang udah pasti masa depannya cerah? Gitu. Kenapa? Kerja di McDonald itu memang gajinya buat Bunda itu udah lumayan. 1.600. Untuk uang rumah 400. Uang pajak, uang kesehatan, uang asuransi kesehatan, uang masa tua, itu udah ditanggung sama McDonald. Kita terima bersih 1.600. Dari terima 1.600, kita bagi untuk rumah 400, untuk makan 200. Berapa tersimpan? 1.000. 1.000 itulah kita gunakan untuk belanja, untuk makan, apalagi untuk menter-menter, beli barang mahal. Tapi untungnya Bunda, walaupun Bunda udah lepas dari semuanya, uang kantong ada itu tetap Bunda berusaha untuk menyimpannya. Kayak hari ini misalnya ada teman, kayak teman Bunda, salah satu Solena Caniago. Itu kan Bunda kenal dia udah lama, ya. Dan dia ini orang yang menurut Bunda memang dia orangnya baik, ya. Zaman COVID itu dia, Bunda aku rindu sama kamu, datang dong ke Paris. Atau misalnya Bunda aku ulang tahun di Paris, datang dong ke acaraku. Oke Solena Caniago, aku akan datang. Gitu. Kalau aku ada duit, aku ongkos sendiri. Itulah bentuk dari solidaritas ketika hidup di rantau ya Bunda, ya. Benar. Gini loh, di saat corona COVID itu, kita bisa lihat mana teman, mana bukan. Di saat kita lagi jatuh, mana nih teman yang peduli. Di saat kita lagi senang, orang semua merapat. Seperti misalnya kayak gini sekarang, mau pansos. Menurut Bunda, pansos yang positif silahkan, tapi jangan yang negatif. Buat semua anak-anak Bunda, yang follow Bunda, yang nonton live-nya Bunda, video-video yang disebarkan TikTok. Ini pesan dari Bunda ya. Hidup Jerman itu tidak semudah yang kalian nggak pikirkan. Oh mungkin Bunda tuh di Jerman tuh gini. Enggak. Kita tetap merangkak. Kita tetap mengesot. Kita tetap mencoba untuk bangkit. Karena kita hidup sendiri. Nggak tergantung siapa-siapa. Apa-apa kita kerjakan sendiri. Ya kan? Kita harus tahu hari ini surat apa yang datang. Tagihan apa yang datang. Jadi di Jerman itu semuanya harus bisa jadi lebih dewasa. Jadi kita nggak bisa lengah-lengah. Kalau di Indonesia kan kita nggak peduli dengan hal kayak gitu. Surat nggak berlaku. Di Jerman itu surat yang paling penting. Ada tagihan tanpa surat kita nggak bisa diminta. Mana suratnya? Mana surat tagihannya? Bukan hanya sebatas surat doang, tapi masak sendiri, nyuci sendiri. Kita harus tahu jam kerja kita jam berapa, naik bisnya jam berapa gitu. Jadi kita suratnya lebih bukan dewasa. surat cinta ya, tapi surat tagihan. Surat cinta juga kadang-kadang itu mah langsung di DM. Bunda sendiri punya ini nggak pesan bagaimana untuk hidup merantau? Tetaplah semangat dan cintalah Indonesia. Bagi yang udah di luar negeri, udah tidak semudah membalikkan telapak tangan di sini mereka dengan kuliah. Mencobalah untuk di sini secara praktikum dulu, kerja dulu yang benar di sini. Jika udah mantap saatnya, kalau mau balik ke Indonesia untuk membangun Indonesia, silakan. Indonesia itu membutuhkan tangan-tangan yang jujur, tangan-tangan yang rajin, tangan-tangan yang bertanggung jawab. Jangan putus asa di saat kalian lagi gagal satu hal. Terus berusaha. Tuhan itu akan membuka jalan kita semua kalau kita tidak menyerah. Jangan pernah menyerah. Seperti Bunda tidak pantang menyerah. Apalagi yang muda-muda. Jangan mudah. Kan orang muda tuh gampang emosional ya. Langsung kayaknya udah gak ada semangat. Jangan. Semakin muda, semakin kuat, semakin berprestasi, semakin semangat. Jangan putus asa. Itu aja pesan Bunda. Yang paling berat dari pengalaman hidup Bunda selama hidup merantau tuh? Jauh dari keluarga itu yang membuat Bunda sedih. Kenapa? Seperti misalnya kalau keluarga yang ada yang meninggal, kita nggak bisa ketemu. Tiba-tiba udah dikuburkan. Harus kita nggak nengok jenazahnya. Masih ada cita-cita Bunda ke depannya? Jadi diri sendiri, bekerja dengan baik, membantu keluarga yang insya Allah yang misalnya ekonominya nggak gitu, ya tetap jadi Bunda, tetap jadi McDonald. Bunda ya pingin hidup bahagia, itu aja. Kasih lagu sedikit dong Bun. Mana Bunda, itu Bunda sayang. Mana Bunda Korla, itu Bunda sayang.